Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, ISG ditutup naik 0,07% ke harga 4.511. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang masih diakumulasi asing hari ini. Apakah saham-saham ini akan terus naik minggu ini? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca serada ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Data yang teman-teman lihat saat ini merupakan data pergerakan asing atau transaksi asing pada perdagangan hari ini. Bisa teman-teman lihat tanggal 18 Mei sampai tanggal 18 Mei. Untuk data ini merupakan volume. Jadi volume terbanyak yang dibeli asing hari ini adalah saham MDKA. Kedua, saham Telkom, HMSP, Adro, dan seterusnya. Untuk beberapa saham saya telah menganalisa minggu lalu, 2-3 hari yang lalu. Jadi masih fresh dan masih bisa teman-teman pelajari untuk perdagangan dalam satu minggu ini. Seperti contoh Telkom, HMSP, ASII, BNLI telah saya analisa 2 hari yang lalu. Jadi untuk teman-teman belum sempat melihat analisa di video sebelumnya, coba lihat kembali. Dan jika kita perhatikan, untuk data ini merupakan data value. Jadi yang tadi volume, ini value. Untuk value paling banyak hari ini asing membeli saham Telkom. Kedua baru MDKA, ASI, dan seterusnya. Dan di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang hari ini diakumulasi atau dibeli asing dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi saya tidak akan menganalisa semua saham ini. Jadi saya cuma ambil beberapa. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Adro. Saham Adro pada perdagangan hari ini ditutup naik 10% lebih ke harga 1020. Bisa kita perhatikan di grafik, setelah sebelumnya Adro gagal naik di atas garis EMA 50 dan turun, hari ini Adro berusaha naik kembali untuk menembus resisten di EMA 50. Memang kenaikan tinggi 10% ini masih belum membuat Adro berhasil break dari garis resisten di EMA 50 ini. Garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 10% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat hari ini asing juga masuk melakukan akumulasi. Jadi setelah 2 hari sebelumnya melakukan distribusi, akumulasi yang dilakukan hari ini lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat Adro masih berpeluang untuk naik menembus resisten di EMA 50 ini dan melanjutkan kenaikan menuju resisten di EMA 150 dalam satu minggu ini. Jadi di sekitar harga 1160. Jadi untuk teman-teman yang ingin entry, besok bisa entry apabila terlihat Adro masih melanjutkan kenaikan dan terkonfirmasi berhasil break dari resisten di EMA 50. Jadi apabila pada pedagang besok hari Adro terlihat mulai break dari garis EMA 50 dilanjutkan dengan akumulasi, teman-teman boleh entry, dan saat menyentuh garis EMA 150 mulai turun, sebaiknya take profit dulu. Apalagi kita tahu minggu ini bursa hanya buka sampai tanggal 20. Setahu saya sampai tanggal 20. Jadi nggak sampai hari Jumat. Setelah itu libur panjang, mungkin buka lagi Selasa. Jadi sebaiknya menjelang libur panjang ini transaksi bursa pasti menurun. Jadi apabila bisa mendapatkan profit untuk jangka pendek, sebaiknya take profit dulu.
Sedangkan untuk teman-teman yang ingin hold dan mengharapkan dividen, saat ini masih bisa hold selama masih bertahan di atas harga 850 atau 870. Jika kita lihat support saat ini berada di harga 870-an. Jadi selama masih bertahan di atas daerah support ini, Adro masih ada peluang untuk bergerak sideways dan melanjutkan kenaikan. Jadi untuk teman-teman ingin investasi atau trading jangka menengah atau sampai jangka panjang, selama masih bertahan di atas harga 870 hold saja, karena setahu saya bulan depan Adro akan membagikan dividen. Selanjutnya saya akan menganalisa saham MDKA. Saham MDKA pada perdagangan hari ini ditutup naik 6% ke harga 1395. Bisa kita perhatikan di grafik, 3 hari terakhir ini saham MDKA naik berturut-turut dengan candle yang sangat solid. Dan garis MACD juga bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Dan jika kita lihat, saat ini MDKA telah naik di atas resisten di harga 1350. Coba kita tarik mundur. Resisten ini telah beberapa kali gagal ditembus oleh MDKA. Jadi hari ini MDKA berusaha untuk naik menembus resisten kuat ini. Kita tarik mundur lagi. Harga saat ini merupakan harga tertinggi yang pernah dicapai MDKA dalam 3 tahun terakhir. Atau mungkin harga tertinggi yang pernah dicapai MDKA. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan 6% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar melakukan akumulasi dengan jumlah yang sangat besar. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat 2 hari terakhir ini asing juga masuk melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, sebenarnya MDKA masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan menuju target berikutnya di harga 1500. Untuk jangka pendek, masih ada peluang MDKA untuk terkena profit taking sementara. Karena 3 hari terakhir ini sudah naik hampir 15% lebih. Tapi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham MDKA di sekitar daerah support di EMA 150, tidak perlu melakukan take profit dulu. Apabila teman-teman mau take profit, tunggu MDKA mendekati harga 1500 dan turun baru take profit. Jadi selama masih bertahan di atas daerah support kuat ini, hold saja karena peluang untuk naik masih sangat besar. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin entry melalui saham MDKA, besok masih bisa entry apabila MDKA masih melanjutkan kenaikan dan terkonfirmasi berhasil break dari harga 1350. Tapi teman-teman masih waspada karena 3 hari terakhir ini sudah naik lumayan tinggi. Jadi apabila teman-teman baru entry besok, resiko untuk terkena profit taking masih besar. Jadi teman-teman harus punya trading plan yang jelas. Tapi untuk jangka menengah, menurut saya saham ini masih layak untuk di hold. Karena sampai saat ini harga emas masih lumayan tinggi. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Woods. Saham Woods pada perdagangan hari ini ditutup naik 8% lebih ke harga 370. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham Woods telah berhasil naik di atas resisten di EMA 50. Jadi yang sebelumnya bergerak downtrend dan terlihat gagal break dari resisten di EMA 50, saat ini telah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi setelah berhasil break, saat ini Woods sudah tidak bergerak downtrend. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga telah mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hampir 9% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar hari ini masih melakukan akumulasi. Tapi jika kita lihat hati-hati, bandar broker YP hanya memindahkan barang untuk membuat volume lumayan tinggi. Sedangkan untuk akumulasinya tidak terlalu besar. Sedangkan untuk data pergerakan asing bisa kita lihat asing hari ini juga masuk melakukan akumulasi.
Dari data yang kita dapat, saya melihat saham Woods masih berpeluang untuk naik menuju target terdekat di harga 450. Dan masih ada satu resisten di harga 400. Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham Woods hari ini, sebaiknya amati terus pergerakan saham Woods dalam 1 minggu ke depan. Apabila terlihat mulai ada tanda-tanda penurunan, sebaiknya take profit dulu. Karena seperti saya bilang, kenaikan tinggi hari ini tidak disertai adanya akumulasi dalam jumlah besar, dan malah terlihat hanya berpindah-pindah barang sesama broker. Jadi harus waspada, jangan sampai tiba-tiba terjadi penurunan tajam, teman-teman malah merugi. Cuma saat ini memang ada keuntungan untuk saham-saham yang naik di atas 7%. Karena seperti kita tahu, saat ini pemerintah membuat peraturan apabila sebuah saham turun mencapai 7%, langsung kena ARB, langsung disuspend. Jadi apabila teman-teman beli sebuah saham dan untung di atas 10%, sebelum ARB teman-teman masih bisa melakukan profit taking. Tapi untuk teman-teman yang membeli hari ini dan untungnya baru 2-3%, harus lebih waspada. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.